aku sekilas gitu lihat apa ini kenapa? Ya, tapi kan Kenapa permasalahan nggak punya rumah kemudian jadi tanggung jawab bersama ya, gitu? Nggak, aku satu lagi yang bingung habis itu. Bukan masalah oke lah ada iuran kan nggak banyak dipotong ya. Bisa kita tadi 75.000, oke lah. Ya, kalau dalam setahun aku bisa mengumpulkan, aku bisa punya rumah, oke lah. Nggak, itu 75.000 kalau gue gaji 2,5 juta. Iya makanya. Ya. Kalau gaji kau 10 juta? Ah iya juga sih. Anjir, ya juga sih. Ya memang kayak gitu. Ya. Jadi kan misalnya kau punya perusahaan PT besar, Ya. kau dibebani dengan selain pajak CSR. Iya sih. CSR kau dibebani CSR. Nah, kemudian apa lagi? Itu orang kaya tuh banyak bebannya. Iya sih. Makanya mereka tuh terkesannya kayak pelit ya. Iya. Ya kan? Kesannya kan gitu kan kayak "Ih, mereka uangnya banyak nih." Padahal sebenarnya mereka menyumbang devisa juga untuk kita. Dan ketika kau buka sebuah PT dan kau kan menyerap tenaga kerja, kau menyelesaikan masalah negara juga sebenarnya. Membuka tenaga kerja ya. Buka tenaga kerja. Maksudnya Membuka lapangan kerja. Ya, membuka lapangan kerja terus melebarkan kegiatan perekonomian sehingga itu berjalan kayak gitu. Instrumen-instrumennya tuh berjalan. Contoh kayak atasan kita lah. Iya. Iya, misalnya kita di sini nih. Si Pak Bos buka bimbel di sini. Bimbel, ada lapangan kerja, Kan menyerap LKP, pekerjaan. Tapi kan dia tetap harus bayar pajak. Benar. Harusnya dia bilang, saya sudah menyelesaikan sedikit masalah tenaga kerja nih, kenapa saya harus bayar pajak lagi? Ya. Tapi kan dia tetap bayar pajak. Dia tetap bayar pajak. Makanya itu artinya harusnya pemerintah itu aku sebagai rakyat biasa nih, Aku aku berharap juga. pemerintah itu punya solusi yang yang bisa lebih fair gitu, Untuk fair bagi orang miskin, Aku setuju. fair Berarti bagi kali ini aku setuju. orang menengah, fair bagi orang kaya gitu. ya. Bisa fair untuk kedua belah pihak. Aku satu sisi menyayangkan juga ketika kawan-kawan yang secara ekonomi menengah ke bawah kemudian teriak-teriak kepada pemerintah dan menyalahkan orang-orang kaya itu nggak bisa juga dibenarkan kayak gitu. Dan di sini memang pemerintah, kok pernah dengar jokes nggak? Jadi pemerintah tuh serba salah. Pernah. Kayak mau gini salah, mau gitu Ya, salah. Ya. Walaupun di Taperani salah bro. tapi ya itu pemerintah kan harapannya pemerintah itu bisa mendengar dan bisa mencari solusi alternatif yang paling ekonomis gitu. Jadi penengah. Iya. Ini Tapi- masalah ada, oke, tapi solusi paling efektif ke penyelesaian masalah itu apa? Kan orang di situ pintar-pintar itu. Iya dong, pemerintah kita pintar-pintar dong. Betul, setuju. Memang setuju. Apalagi ini ke depan mau ganti presiden kan pintar kan? Udah ganti. Presiden, wakil presiden kan pintar. Udah ganti tapi belum dilantik Nggak, waktu aja. dilantik nanti kan yang dilantik ini orang pintar. Udah, Orang-orang di belakang. usah bahas presiden. Nah, aku ada penasaran nih pertanyaan. Maksudnya kayak yang Aku dapat sambil makan. kan, yang dapat rumah tuh prioritasnya siapa sebenarnya? Itu sebenarnya prioritasnya. itu lagi yang poinnya tuh yang kita belum. poinnya nggak punya rumah kan? Ya, nggak punya rumah. iya. Nah, contoh ada orang kaya mungkin yang dia nggak punya rumah. Dia masuk prioritas juga apa enggak? Orang Iya, kaya dia nggak punya ada. rumah. Oh, ada sih. Kok Iya, tahu? iya sih. Benar ini nggak? juga Siapa sih. tuh yang vlogger? Bukan vlogger. Yang sering bahas investasi. Raymond Chin. Tuh bener nggak? Raymond. Oh, bukan Raymond Chin. Raymond. Oh, Raymond Chin. Yang di TikTok tuh. Iya, tahu Dia yang juga Tahu. Tahu kan? Raymond Chin tahu. Aku ada lihat video dia katanya masih nyewa apartemen. Nah, maksudnya kan belum Dia punya kan belum punya rumah belum juga. rumah Iya. pribadi. Tapi kan duit banyak sih Iya. kawan nih. Nah, makanya gimana? Masuk prioritas juga atau enggak atau gimana? Itulah. Prioritasnya gimana? Makanya jadi masalah baru kan Nah. akhirnya kan. Tidak ada apa solusi yang jelas. Apakah Tapera ini sistemnya kayak julo-julo diundi? Waduh. Nggak tahu. Itu judi. Kita kan nggak tahu sistemnya kayak mana Tolong disensor deh. karena taraf kemiskinan itu oke lah ada instrumennya yang bisa diukur misalnya dari pendapatan per bulan atau pengeluaran per bulan. Mungkin itu bisa jadi hitungan acuan untuk dinyatakan nih miskin dan segala macam. Tapi kan itu fluktuatif kali itu. Iya. Naik turun kali dan itu berarti Terlalu naif gak sih? misalnya gini, Ya kan? kalau jadi nih makan siang gratis. Waduh. Kalau jadi makan siang gratis, itu datanya menurutku data penerima makan siang gratis itu harus diupdate berapa lama sekali. Ya. Wow, ya juga ya. Anjir, karena makan siang tuh bukan yang kayak rumah tadi Ya kan? udah. Itu harus diupdate berapa lama sekali itu datanya. Nah, gini lagi, masalah tadi rumah. Kemiskinan itu nggak mungkin dong orang miskin. Ada kadang yang tetap miskin. Tapi kan ada juga yang tiba-tiba kaya gitu. Iya. Misalnya
dia awalnya miskin, tiba-tiba rumahnya kena jalan tol. Ya. Dapat uang 2M, 3M gitu. Ya, kalau Buat rumah lebih bagus. kalau misalnya rumah dia kena jalan tol tapi bukan dia yang punya, Malah beli mobil mewah. itu ya. Akhirnya Miskin lagi abis itu. ujung-ujungnya kan kembali ke bagaimana membuat masyarakat itu benar-benar tahu gitu soal bagaimana hidup dengan baik. Ya. Nah, kalau solusinya tuh kita iuran tuh rumah, menurut aku walaupun ilmu belum tinggi-tinggi, kayaknya nggak ada logika yang masuk ke situ. Gitu. Ya. Sebenarnya bukan untuk beberapa, untuk semua orang juga termasuk sebenarnya. Ya kan kita kan cari logikanya. Iya, benar. Aku tuh husnuzon sama pemerintah. Sama aku juga. Aku berpikir, oh ini pemerintah mungkin ini. Aku Makanya pikir aku lah, dukung. apa nih. Makanya aku dukung. Tapi aku nggak dapat gitu apanya. Iya. Ya, Nah, tapi aku kan dukung. Nah, Ibaratnya gini. Kan tadi ada pembahasan soal ya pemotongan iuran dan segala macam gitu kan. Itu kan untuk sebenarnya jawaban sebenarnya. Dari yang selama ini ada orang bilang, "Pak, rumah mahal." Ibaratnya gitu kan. Ya. "Pak, ini begini." Akhirnya pemerintah ngasih solusi lah. Oke. Oke. Ini 3% kita talangi bersama karena kita negara gotong royong gitu segala macam. Akhirnya supaya nanti kita bisa punya rumah. Kan gitu ibaratnya. Itu jawabannya ibaratnya. Ya. Tapi kita berpikir lagi kan, ini salahnya di sinilah karena pemotongannya ada yang nggak terima lah. Sebenarnya kan sama kayak kita bilang jaminan untuk pendidikan. Betul. Oke. Itu balik lagi ke tadi, Sa. Apakah solusinya hanya iuran itu? Kalau gini, kalau ada orang yang bilang, "Pak, saya nggak ada tempat tinggal." Oke. Yang dibutuhkan apa? Tempat tinggal. Oke. Solusi untuk ada tempat tinggal apa? Ya. Bangunkan dia rumah. Oke, itu solusinya. Ya memang. Tapi kan bangunkan dia rumah seperti apa? Nah, itu kan ada pilihannya. Kayak tadi aku bilang, nggak mungkin pemerintah bangun rumah tapak. Berarti pemerintah harus punya tanah, pemerintah harus punya dana mahal. Iyalah, sangat Oke. mahal. Tapi kalau pemerintah bangun rumah susun misalnya, yang tanah 10 meter tuh cuma jadi satu rumah, bisa jadi Ya, bisa jadi 5 beberapa lantai gitu lantai, misalnya, ya. dan bisa jadi beberapa rumah. Kan itu bisa jadi solusi juga gitu. Yang intinya itu ini bukan satu-satunya solusi, tapi kenapa solusi ini gitu yang dipilih? Itu. Iya sih. Nah, tahu ya pikiran jahat aku, kayaknya pemerintah nggak ada duit gini. Makanya dia suruh rakyat iuran. Aku nggak ikut campur deh. Kayak mana? Bukan nggak punya duit sebenarnya. Sebenarnya punya, tapi kan nggak mau utang itu terus membengkak. Karena kan kita udah, lo bayangin lo kita Kalau gini ya. hitungan per hari sekarang utang kita itu naik Betul. 1 triliun lo per hari. Kalau permasalahannya adalah banyak masyarakat nggak punya rumah, maka hentikan pembangunan di Kalimantan itu. Bangun rumah untuk masyarakat. Ya. Kota itu masih bisa di Jakarta, Sa. Ya, tapi kan itu mau dibangun rumah juga. Menteri. Untuk menteri. Ya. Kan untuk siapa? Anda mau bilang menteri bukan rakyat. Itu wakil rakyat. Ah, yaudah. Ada Ini rakyatnya. udah kan? ada perwakilannya. Ada rakyatnya di situ kan. Anda terlalu husnuzon sama pemerintah itulah. Oke, beginilah. Kadang ada beberapa hal yang mungkin kita tidak paham gitu. Ya. Atas apa yang dikerjakan oleh pemerintah sana. Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Cuman yang ingin kita bahas malam ini adalah why dari segi orang awam gitu. Ya kan? Karena kan kita awam dong. Aku juga nggak terlalu ahli. Ya. Fadil pun walaupun lulusan ekonomi juga dia belum terlalu paham gitu kan. Ya Abdil apa lagi gitu kan. Maksudnya aku apa gitu. Ya Anda kan psikologi. Ya, Jadi ya, ya nggak tahu lah gitu kan. Ya, ya. Tentang emosi aja lah taunya kan. Ya. Jadi ibaratnya tidak perlu ya kita berpikir macam-macam lah. Oh, oke. Sekarang pertanyaanku gini. Yang harus kita pikirkan macam-macam itu soal kita harusnya. Apa? Kita kan di bidang digital nih. Oke. Ya kan? Kita di bidang digital, penyiaran apa segala macam. Kita YouTube sekarang mau dibatasi loh. Oh iya. Itu salah satu kebijakan pemerintah juga. Bukan di Komisi ini. itu. Enggak, Bukan aku dibatasi, apa tapi maksudnya apa? diawasi. Aku baca beritanya. Diawasi.
Jadi kita kemungkinan ke depannya kita mau upload video nih, kita harus buat dulu proposalnya. kayak sistem TV ini. Jadi harus diizinkan atau enggak. Komisi penyiaran juga akan mau ngasih Netflix. Yes. Jadi kok nggak bisa lagi nonton 360 tuh di Netflix tanpa sensor. Bukan dari Netflix ada batasan sendiri ya? Iya makanya sosis party. Ya kan enggak. Kok kan nonton Netflix, kalau kok bukan di bagian kids tuh, ya kok bebas nonton. Iya sih, Ya, bebas memang. milih juga ujung-ujungnya. Betul. Satu sisi gini ya, kita harus ngeliat dari dua sisi. Oke, satu sisi pemerintah pengen mengawasi supaya anak-anak bangsa ini tidak salah gitu. Tapi di sisi lain, kesannya tuh kayak kita jadi kayak Korea Utara. Iya, apa-apa. Semuanya tuh diawasi. Tapi enggak, tapi gini. Cuman Oke. boleh ini Ya. sesuatu yang mendukung pemerintah, Iya. sesuatu yang tidak bertentangan dengan. Sebenarnya pemerintah nggak ada bilang ke arah sana juga sih. Cuman gini. Dari sisi awalnya dulu deh. Menurut kalian sendiri, aku tanya POV kalian lah. Perlu nggak adanya pembatasan penyiaran? Perlu nggak? Dari kau dulu, Dil. Abdil. Aku tipe yang Maksudnya perlu Kalau nggak? aku nggak perlu. bebas. Pokoknya penyiaran tuh bebas, mau gimana pun Jadi mau bebas. telanjang nggak apa-apa Yang juga? filter itu kita sendiri. Yang bukan- filter itu kalau dia maksud- anak-anak maka kewajiban orang tuanya gitu untuk Betul. memfilter. Harusnya sih begitu. Kalau dia udah, makanya itu tadi kayak pembahasan kita dulu, sex education, hal-hal kayak gitu tuh harus dikasih tahu ke anak-anak. sejak gitu. awal kan. Balik lagi sebenarnya ke hal basic sebenarnya. Ya. Basic manner. Terus betul nggak sebenarnya? Betul nggak orang-orang narkoba tuh karena terinfluence dari YouTube atau dari platform, atau dia terinfluence dari Enggak sih. lingkungan? Dari lingkungan. Maksudnya kalau bermasalahnya kayak gitu nanti takutnya membahayakan, membuat orang jadi ini, jadi Lu nggak itu, usah dan segala jauh-jauh. macam. Sandy Tupai tau nggak? SpongeBob SquarePants Ya. disensor. Iya. Pak mohon maaf Pak, saya nggak sange Pak lihat. yang tupai. dipakai ini kan? Iya. Yang pakai kerang tuh. Tupai pakai kerang BH kerang, tolong Pak. Ya sekarang kan orang aneh. Iya, Ya, aku kan tahu ada yang aneh. aneh-aneh. Ada juga yang Betul, sange betul. sama Landa juga ada. Ada kan. Ada, cuman maksudnya enggak semua orang gitu loh. Dalam artian for generalnya gitu nggak mungkin. awak Cuman sangnya terinfluence. sama Landa aneh. Aneh betul. Emang Setuju ada. Aneh-aneh. Memang ada. Bahkan Apa? Ada. Fetisnya tuh ditusuk. Langka itu. memang ada, itu ada. Bahkan sampai dibuat aturannya kalau di negara luar itu. Ada memang. Di negara luar ya, aku nggak bilang negara kita sendiri. Ya itu tadi, dalam artian, nah ini contoh ya, ini aku bacalah sedikit. Biar nanti jangan dikira aku asbun gitu kan. Kalau dicek dalam PP 71/2019 ya, pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik maupun Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 sudah jelas pengaturan terhadap konten-konten yang didistribusikan dan ditransmisikan melalui platform berbasis UGC atau UGC. Nah, jadi itu ibaratnya apa ya? Kan di sini dibilang user generated content. Jadi iya, apa untuk umum lah gitu ya. General lah gitu ya. Kemudian dibilang di sini seperti YouTube, TikTok dan sebagainya itu akan diawasi. Tapi banyak nilai pengaturan tersebut tuh dinilai overlapping. Ya, dengan pengaturan dalam undang-undang lain gitu. Sebab saat ini pengaturan platform berbasis UGC seperti YouTube, itu kan UGC namanya karena itu berbasis apa namanya umum lah ya. YouTube itu kan sifatnya bukan cuma ada di Indo. Karena siapa aja boleh buat video. Iya, maksudnya YouTube kan bukan cuma untuk di Indonesia gitu maksudnya dalam artian. Kalau kita mau kayak di Cina sana punya platform sendiri itu boleh gitu kan. Boleh diatur dalam artian. Jadi di sini dibilang mengacu kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, kembali lagi harus mengikuti aturan. Ini aku sumbernya by the way dari Kompas TV ya. Dan Cina kayak gitu. Cina tuh apa-apa diatur. Nah iya, Tapi mereka emang sosialis. orangnya juga demikian. Nah, Dan mereka udah terbiasa diatur. yes, oke. Kita basicnya bebas. Jadi kayak kalau tiba-tiba kayak itu kan merasa apa nih pemerintah? Tiba-tiba diatur gitu kan, nggak benar apa segala macam ya sih. Kok nggak akan merasa marah gitu kalau sedari kecil hidup kau udah biasa diatur. Tapi kalau kau biasanya bebas tiba-tiba kau diatur, maka kau akan marah. Tapi kan kita waktu kecil diatur.
Enggak diatur-atur kali. Diatur lah. Enggak lah. Emang kok ada diatur, ini nggak boleh kemana-mana. Cuma boleh di rumah. Iya. Itu kan maksudnya ada itu dulu waktu kecil. Siang tidur. Betul, tapi kok kan tetap ada yang dilepas. Tapi kan itu Nggak diawasi 24 jam. diajarkan lah sih itu. Diajar. Enggak Iya, diatur juga lah bahasanya. Atur kasar kali kayak rasanya. Tapi diajarkan. Iya benar juga sih. Benar. Tapi kalau yang aku dengar ya di Cina itu ada yang namanya mereka tuh apa namanya? Ada apa? Penilaian pribadi gitu gak sih? Apa namanya? Yang Face. ya apa tuh? Ya, gitu, Pokoknya mereka tuh ada Mereka kayak tuh- rate, ada rating gitu ya. Ya ada bintang-bintang sistem rating kayak gitu. Nah, Jadi CCTV per orang gitu. Jadi kalau kau ngelakuin kesalahan, kau bisa cek gitu. Kayak kau naik Grab aja. Itu, kau bisa cek ini 4,8 nih bintangnya nih. Kita kita Karena dia punya dulu rating. pernah itu Iya, gitu. iya. Kalau kita punya berbuat jahat. Nah, gitu, bagi rakyat Cina itu tetap biasa. itu udah hal yang mereka senangi gitu. Mereka setujui. Di review gitu ya. Iya, anjir. Setiap Kau orang ya. call ke Cina CCTV di mana-mana tuh Oke. yang memantau gerak-gerik kau. Wah. Jadi pemerintah Cina tuh rakyatnya emang di dalam genggaman. Tapi kan kita nggak kayak gitu. Kenapa kita harus kayak gitu? Kenapa kita harus ikut mereka kayak gitu? Ya, tapi make sense sih yang kau bilang tadi Dil. Karena kalau misalnya kita dari kecil misalnya dari kecil kita udah diatur. Jadi otomatis kita kalau besarnya tiba-tiba bebas agak bingung juga sih. Iya. Dan terkejut gitu. Tiba-tiba, ih, kok mereka bebas ya? Aku dulu nggak kayak gitu gitu. Kalau Cina kan memang dari dasarnya mereka tuh sosialis gitu. Dari masa Mao Zedong Ya, dari sampai sekarang. ya. Mereka walaupun mereka beradaptasi dengan kapitalisme sekarang gitu. Dan itu pun nggak banyak lah gitu. Tapi tetap ada sisi sosialisnya Cina. Ya kayak gitu. Nah, kita yang negara demokrasi yang semua orang tuh berhak berpendapat di muka umum, terus tiba-tiba diperlakukan hal kayak gitu kan apa ini Tiba-tiba pemerintah? ya lah. Makanya tadi aku bilang ada beberapa hal kayak pemerintah kok maruk kali gitu. Maruk itu bahasa Indonesia kan? Ya, maru. Bukan maru. Ya gitulah. Kan ini kita bukan berarti bad things ya sama pemerintah. Oh, enggak dong. Karena banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah Saya yang dukung pemerintah. yang bagus, yang oke. Tapi kan sebagai rakyat yang nanti merasakan manfaat, merasakan hasil dari kebijakan itu, kita kan berhak juga Hak nih memang. Benar. berkomentar. Dan harapan kita semoga pendapat-pendapat ini nggak di begal. Ya. Kok pernah dengar nggak kata-kata ini? Selagi jokes soal pemerintah itu adalah jokes pinggir jurang, berarti kita tidak baik-baik saja. Oh. Ya berarti kita juga lagi di pinggir jurang. Iya. Kenapa jokes soal pemerintah jadi jokes pinggir jurang ya gitu? Kita belajar dari Amerika juga seharusnya. Karena Amerika sampai sekarang Ngeri belum kali Amerika. Amerika sampai sekarang belum pernah menangkap orang gara-gara mengkritik. Amerika tuh kok soal kritik. Ya. Dianjing-anjingin tuh pemerintah Bahkan mereka. kayak foto presiden pun mau dikencingin Iya, kayaknya nggak masalah. dikencingin, Ya, entah apa gitu. Ya. Nggak ada yang ditangkap, masalah Tapi nggak ada yang mereka ditangkap. memang kiblatnya demokrasi. Iya. Demokrasi kan dari Iya. sana gitu. Kebebasan lah gitu ya. Ya bagaimana berpendapat dan segala macam. Nah, aku berharap Indonesia bisa kayak gitu juga ke depannya. Tapi kalau Pemerintah terlalu bebas sekali risih nggak Dil? sebagai pemerintah, Iya dong. ya risih pasti. Bukan sebagai pemerintah, kita sebagai rakyat biasa juga. Contohnya gini deh. Dari kalau terlalu bebas kan banyak pelecehan di mana-mana akhirnya. Maksudnya bukan pelecehan di mana? itu kan Pelecehan terhadap ras akhirnya kan. norma-norma itu kan tetap ada aturannya. Undang-undang soal itu kan tetap ada aturannya. Ini Nah, tapi itulah kan dia. soal gini, kenapa kita punya hak untuk ngomongin soal kebijakan pemerintah? Oh ya. Karena kita sebagai masyarakat ikut andil gitu di pemerintahan itu. Gini, presiden baru bisa jadi presiden kalau ada rakyatnya. Iya, karena Berarti dipilih. kan kita bagian komponen dari negara ini. Karena dipilih gitu kan. Iya, karena dipilih, terus karena ada rakyatnya. Ya. Kok misalnya bilang, kok presiden? Presiden apa? Misalnya kok bilang presiden apa kok? Presiden apa kalau kok nggak punya pengikut? Ya, betul. Kok boleh bilang presiden? Aku presiden Gen Z misalnya. Ya. Karena kita di studio Edu Gen Z. Ya. Aku presiden Edu Gen Z. Karena aku adalah pemimpin kawan-kawan Edu Gen Z di sini. Ya. Boleh, karena aku ada pengikutnya. Ada Nah, ya. yang mau aku bilang, kita ini kan komponen dari pemerintah itu. Ya sih. Nah, sebagai negara yang demokrasi, karena kita bukan monarki yang
Kalau raja kan sistemnya ini tanah semua milik raja, kalian numpang di sini. Tapi kalau ini kan enggak. Ini milikku, ini hakku, tapi karena aku harus bernegara, maka aku bersama teman-teman bernegara gitu, menjadi Indonesia gitu. Dan kami memilih pemimpin untuk mewakili kami supaya dia membuat kebijakan supaya kami bisa terus hidup. Nah kayak gitu. Kalau kemudian hidup kita atau hidup beberapa pihak kemudian terganggu karena kebijakannya tidak benar, maka kan punya hak dong masyarakat ini untuk ngasih tahu gitu, dengarkan kami. Nah kenapa kemudian ada demo dan segala macam? Demo itu dibutuhkan. Demo bersuara di publik itu dibutuhkan supaya ada atensi. Atau di sosmed misalnya, kau meramaikan di sosmed, di TikTok, FYP misalnya konten kritik kok. Ya supaya ada atensi gitu. Contoh lah kayak dulu-dulu misalnya kayak yang Jenderal Bintang 2 tuh. Yang ngebunuh ajudannya. Kalau seandainya tidak ramai di sosmed, mungkin sudah bebas ya. Ajudan tuh udah si jenderal itu udah. Sebab itu kasus bunuh diri. Tapi bukannya udah bebas. Ya itu kita nggak tahu lagi. Makanya ketika tidak ramai lagi. Ketika tidak ramai lagi kita nggak tahu. Nah, tapi ada yang salah juga sih bro. Kayak misalnya ramenya tuh itu. Nah ini kembali lagi sebenarnya aku mau mengkritik sebenarnya rakyat kita sendiri sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kita ini sebagai rakyat kadang-kadang juga FOMO juga. Betul. Pada akhirnya ada yang FOMO, ada yang ikut-ikutan doang. Ginilah di demo itu paling 10 orang yang ngerti kenapa demo itu harus ada demo. Betul. Makanya. Kenapa itu harus ada demo? Selebihnya meramaikan. Dan emang memang pada dasarnya demo itu emang buat kacau. Iya memang kalau demo iya aku tahu. Demo itu memang buat kacau. Memang harus sekacau-kacaunya supaya ya didengarkan lah gitu. Supaya ada atensi gitu. Walaupun kalau sekarang kan jadi pro kontra. Kalau seandainya dulu udah ada sosmed di 98 tuh. Ada sosmed. Kurasa nggak turun tuh Soeharto. Waduh. Karena ada pro kontra sih situ. Di komen-komen. Apa nih merusak fasilitas rakyat, merusak fasilitas, dan bakar-bakar ini apa nih dan segala macam. Dan ada tim cyber juga kan? Iya, yang maksudnya. Tapi memang ketika aksi itu dijalankan harus ada hal-hal seperti itu supaya ada atensi gitu. Dan umumnya kalau sudah seperti itu akan lebih didengarkan, terdengar gitu. Ya gitu sih. Ya aku berharap nggak perlu sampai ada demo. Tapi pemerintah sekarang itu lebih adaptif itu, melihat situasi. Oke, ini ada permasalahan di sosial media, ada permasalahan di masyarakat ketika turun lapangan mereka mendengar ada permasalahan. Ya udah, pemerintah kan ujung-ujungnya harus jadi penengah. Gak bisa pemerintah dan kita. Lah, ya. Gak bisa pemerintah kita egois. Itu lagi karena kita demokrasi. Egois ya namanya bukan demokrasi. Nah, kalau kau raja boleh. Ya iya makanya. Karena ini tanahku. Iya, Biasanya kayak gitu. Ini tanahku. Kayak tadi kau bilang karena kita terbiasa hidup, mungkin dikasih kebebasan, dikasih pelajaran yang ya ini kita tidak boleh jahat sama orang, tidak boleh begini-begana, kita harus baik sama semua orang. Ya akhirnya kan begitu kan. Iya, masalahnya gini kau akan mendengarkan kalau yang kasih nasihat kau adalah orang yang menjalankan itu. Ya iyalah. Misalnya kau melakukan kesalahan, kau nakal, terus dinasehatin oleh orang yang memang baik gitu. Jangan nakal nanti kamu ini. Oke. Tapi kok dinasehatin sama orang yang lebih nakal daripada kau. Ya iyalah, kita tahu kalau tuan. Alah si anjing nih. Nah, sekarang pemerintah kayak mana posisinya? Iya. Alah si Bapak baik. Baik lagi ke situ. Kita ini culture-nya adalah culture bebas berpendapat, itu culture demokrasi. Nggak bisa kemudian ditekan dengan culture-culture yang ke kiri-kirian gitu. Ya, culture sosialis gitu. Nggak bisa. Ya, tapi kalau menurut aku ya, kita sekarang tuh terlalu rakyat kita pun kadang-kadang bukan apa-apa, tertutup gitu oleh beberapa orang yang memang ngerti, padahal ketutup sama orang yang sok ngerti. Iya juga. Kayak aku lah, aku misalnya gini contoh ya, karena aku nggak terlalu paham gitu dengan satu masalah, pada akhirnya aku nggak terlalu ikut campur ataupun nggak terlalu ingin bersuara. Betul. Kalau kok kayak gitu, tapi ada orang yang dia nggak terlalu paham tapi dia bersuara. Nah itu dia, itu jadi bahaya memang. Ini contoh, ini mohon maaf ya.
Ini karena lagi naik-naiknya isu-isu tentang genosida yang ada di Palestina, saudara kita di sana ya. Kita berdoa yang terbaik lah gitu. Sebenarnya kan inti permasalahannya kan ada pada kenapa tentara Zionis itu menyerang anak-anak dan para masyarakat sipil gitu kan gitu. Nah, aku nggak setuju memang di situnya, ya kan? Nggak setujunya di situ. Tapi penyebab mereka melakukan penyerangan ini nih, aku masih belum nemu titiknya nih. Kenapa terus diserang? Iya, kenapa terus diserang? Dan apa yang menyebabkan mereka? Kan ada juga orang nanti kadang-kadang, mereka mah memang dasarnya benci, gitu. Ya kadang-kadang aku setuju juga, mungkin bisa jadi. Cuman kan nggak mungkin dalam the whole pemerintah mereka ya Zionis tadi. Pasti dasarnya menyerang mereka itu karena benci. Pasti ada sesuatu nih, tapi apa sesuatunya tuh? Nah, dan aku tuh belum tahu. Iya sih. Soal Palestina Israel itu memang kompleks kali. Iya kompleks dan menurut aku gini. Nah itu permasalahan yang sudah aku menyayangkan. Panjang itu sejarahnya. Dan aku menyayangkan tentang hal yang terjadi kayak penyerangan. Kenapa? Kasihan anak-anaknya. Maksudnya harusnya peperangan itu tidak terjadi gitu. Ya, tidak gini. Peperangan itu terjadi tapi jangan melibatkan masyarakat sipil deh gitu. Dalam artian tapi nggak bisa juga. Tapi gitu pada kan. akhirnya ya masyarakat sipil yang karena gini posisinya adalah Palestina itu dia negara memang, tapi dia tidak formal di PBB. Ya. Dia negara tapi tidak formal karena otoritasnya sejauh ini pun sebelum-sebelumnya tuh yang kelola otoritasnya itu Yordania. Ya. Mana itu kerjasama Al-Aqsa tuh kan yang kelola yang bagian Al-Aqsa nih yang untuk ini kan Yordania yang kelola nih yang kerjasama sama Israel nih. Nah di sisi itu kita bisa tahu juga itu kalau sesama Islam sendiri. Iya. Nah itu akhirnya selain kalau aku melihatnya itu permasalahan politik ya gitu. Iya makanya enggak aku politik dan perihal kepemilikan tanah atas negara. Bagi Israel itu adalah tanah mereka. Iya. Tapi bukan ya oke lah. Gini, bagi Israel tanah Palestina itu tanah mereka. Mereka udah pasti ngeklaim. Israel laknatullah nih. Israel kampret nih. Mereka merasa itu tanah mereka gitu. Rakyat Palestina yang bertahan di situ, mereka kan bukan negara formal nih yang kalau kita TNI-nya lengkap, kepolisiannya lengkap, pihak keamanan luar dalam negerinya lengkap, instrumen pemerintahnya lengkap. Adalah itu. Mereka kan tidak seperti itu gitu. Masyarakatnya yang hidup di situ merasa mereka adalah orang Palestina, ini tanah kami. Tapi mereka tidak punya perlindungan yang kuat gitu. Makanya antara daerah kan mereka terpecah kan ya. Palestina tuh jadi tersisa di daerah Rafah. Yang dekat laut itu apa? Yang dekat Mesir nih Rafah. Ya, apa pesisir ya pokoknya di yang sama yang tengah sana kan. Nah, yang tengah sana nih dipegang oleh satu kelompok, yang sini tuh dipegang oleh kelompok nih yang sering kita dengar Hamas. Nah, di situ aja udah ada dua kelompok nih di Palestina nih. Ada dua kepala nih, kepala besar. Itu dia aku bilang. Kalau kita kan di Indonesia udah satu nih, pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia satu. Mereka sendiri ada dua nih. Nah, itu saja sudah membuat itu riweuh. Yang kemudian rakyatnya merasa itu mereka kan ikut berperang karena mereka mempertahankan tanahnya gitu. Iya, tanahnya sendiri mereka gitu. Dalam posisi defense nih, bukan ingin menyerang balik sebenarnya. Walaupun akhirnya Israel misalnya dia menyatakan bahwa itu Hamas duluan yang serang kami dan segala macam. Kalau kita tarik sejarah panjang, ya Zionis duluan ngambil tanah Palestina anjir. Makanya dan gini maksudnya gini, aku setuju kalau seandainya misalnya gini, kan sekarang kita lagi marak-maraknya program boikot ya. Ya tapi tetaplah boikot lah untuk membantu teman-teman kita. Tapi aku yang nggak setujunya, bukan nggak setuju sih, tapi lebih ke kayak kita memboikot, tapi bukan berarti kita memutus pekerjaan. Maksudnya di antara orang-orang. Aku paham. Aku ngerti karena sebagai rakyat biasa. Mencari kerja tuh susah loh. Aku paham. Kayak efek dominonya tuh terlalu besar gitu. Efek dominonya kita boikot sebuah produk kan. Aku memang nge-boikot lah beberapa produk. Kan. Maksudnya yang selama ini pakai itu jadi nggak pakai lagi. Cuman dalam artian berpikir untuk karyawannya juga dong, kayak beberapa orangnya gitu kan. Betul, satu sisi ada hal yang seperti itu, tapi di sisi lain kita juga harus melawan
apa ya? Kenapa Israel itu kuat? Ya karena backingannya kuat anjir. Iya, itu kan. Amerika, Inggris anjir. Karena ada tuh aku pernah dengar tuh, karena mereka itu adalah komunitas Yahudi. Itu adalah negara Yahudi gitu. Iya, komunitas. Tapi Dan komunitas Yahudi itu dikenal kuat gitu di tiap-tiap negara. ya sama kayak Nah, kayaknya ya, Amerika dan apa negara-negara besar tuh yang orang-orang kuat di negara itu adalah komunitas Yahudi. ya Sehingga mereka mau gimana pun, mau ada kan orang Amerika yang protes juga kan terhadap pemerintah Amerika yang dukung Israel kan. memang ada. Enggak, dan di Israel pun gini, aku juga di Israel pun sendiri ada juga yang demo. Dan gini, aku satu lagi ada yang bilang gini. Aku nggak setuju adalah banyak yang bilang permasalahan di Palestina itu permasalahan agama. Oh enggak. Nah enggak gini loh. Maksudnya dalam artian mereka membawa-bawa agama. Dalam artian aku kurang setuju kenapa banyak gereja, banyak tempat ibadah lain juga yang ada di Palestina juga hancur akhirnya. Karena dalam sejarahnya di Palestina itu antara Muslim dan non Muslim itu kan hidup berdampingan mereka. Berdampingan dan damai, bukan lagi berdampingan kayak ya udah gitu. Bahkan aku pernah lihat kan ada tuh di Palestina dibangun pohon Natal lah apa segala macam. Itu kan bukan di Palestina juga ada Yahudi. Iya, dalam artian ada juga gitu. Bahkan kalau nggak salah aku entah gereja entah tempat ibadah orang Yahudi itu yang pegang kuncinya tuh Muslim. Gereja kalau nggak salah. Iya. Jadi karena sejarahnya dulu itu apalah panjang lah sejarahnya, tapi akhirnya diserahkan kunci gereja itu yang ibaratnya pengurus gereja itu yang buka, yang bersihin gereja. Itu keluarga Muslim itu dan turun temurun gitu keluarga itu yang pegang. Toleransi itu besar kali di sana. Ya, makanya ini bukan soal agama nih akhirnya. Ini soal politik kenegaraan nih. Bagaimana Palestina mereka merasa ini adalah tanah kami, ini adalah tanah Palestina. Yes. Kayak kita lah, ketika kita ngomong Indonesia, kita kan nggak bilang aku Islam, aku Indonesia. Kan enggak. Aku Indonesia. Mau Kristen mau apa, kalau ke Indonesia ya udah kita Indonesia gitu. Okay. Di Palestina juga ada hal seperti itu. Nah, Zionis ini yang kemudian merasa bahwa mereka berhak atas tanah itu dan itu adalah tanah Israel kayak gitu. Okay. Nah, akhirnya bentrok lah ini dua yang tidak selesai-selesai. Akhirnya merambah ke anak-anak, perempuan dan segala macam. Nah, yang buat aku sedihnya adalah karena anak-anaknya. Itu yang susahnya adalah bagaimana mencapai kesepakatan akhirnya. Iyalah. Ini aja genjatan senjata aja nggak. Udah banyak negara lah yang menawarkan untuk negosiasi MOU dan segala macam, menawarkan tempat dan tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan itu. Untuk gencatan senjata aja hanya bertahan sebentar kan. Jadi memang terlalu panjang itu, riweuh gitu. Itu kan permasalahannya, ini tanah kami bagi Israel, bagi Palestina ini tanah kami. Nah, itu tanah siapa? Nah, itu inti masalahnya dan itu susah kali ketemu. Dibuat perundingan, mau disepakati wilayahnya akan dapat karena ya saling ngeklaim merasa memiliki tanah mereka gitu. Nah, sebagai Muslim, kalau aku sebagai Muslim, aku melihat Palestina selain sebagai itu adalah negara seagama, itu juga apa ya? Palestina itu di posisi bertahan gitu. Defense memang. Mereka di posisi bertahan. Nggak ada counter attack. Dan kalau kita tarik sejarah, kok kan harus gini, kok harus punya dasar kan kenapa komunis. Nah, kalau menurut aku, kalau kita tarik sejarah, itu emang tanah Palestina. Ya iya, kalau kita mau tarik yang lebih jauhnya lagi dari nenek moyangnya ya memang itu ditutupkan itu dan itu di wilayah dari wilayah Islam dulunya gitu. Ya. Tapi non Muslim pun hidup berdampingan di situ. Ya karena sekarang Israel lebih kuat ya. Secara komunitas mereka lebih besar, Yahudi. Ya udah, akhirnya sejauh ini itu. Ke Israel itu kan, kau pernah dengar nggak orang Israel tuh pintar-pintar kali. Ya memang. Pendidikan di situ bagus dan segala macam. Mereka ada wajib militer juga loh, by the way. Ya, ada wajib militer mereka. Maksudnya mereka memang dalam keadaan siap gitu, siap untuk meluaskan negara mereka gitu. Mengklaim seluruh daerah itu adalah Israel gitu. Menginvade. Kayaknya memang dari awal mereka sudah siap gitu. Karena kan dari sejarahnya mereka itu kan terbuang tuh kaumnya. Iya, terbuang dan
mereka tuh kalau nggak Karena salah kan diusir dibawa juga oleh dari- Inggris ya ke situ karena hari itu jadi wilayah jajahan Inggris, kemudian terbentuklah komunitas Yahudi itu dan terbentuklah Zionis itu gitu. Bagi mereka itu adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka. Makanya aku bilang tadi dari pemahaman agama mereka itu tanah yang dijanjikan. Kayak mana mau capai kesepakatan gitu. Nah, kembali lagi kembali lagi kepada kebiasaan mereka dari awal. Ya, itu dia. Pada akhirnya kan demikian gitu. Nah, oke. Ini sebelum kita menutup ya, sebelum kita menutup pembahasan pada kali ini ya. Kayaknya pembahasan kali ini serius sekali aja. Sangat politis ya. Memang ngeri. Anjir aku gak banyak ngomong loh. Di episode kali ini karena aku gak terlalu memahami hal-hal yang terlalu serius gini kan. Karena makanya aku bilang aku belum nemu titik di mana jawaban tentang masalah Palestina Israel. Makanya aku kadang ada orang begini Ada yang bilang kayaknya nggak terlalu bersuara. Itu beberapa orang ya, di sosmed misalnya. Kok nggak ada bersuara, kayaknya selalu sering begini. Menurut aku gini, bersuara itu bukan berarti gimana ya? Aku jelaskannya. Nggak harus kita ya kata orang pada akhirnya cara bersuara kan beda-beda. Iya, ada lagi yang bilang begini nih yang jatuhnya. Ya minimal share aja deh. Itu kan akan jadi pertanggungjawaban. Ya. Iya, kalau maksudnya Iya, gimana? betul. Aku mau menolaknya pun juga. Pada akhirnya gini kita nge-share kan karena terpaksa nanti. Betul. Enggak di demo sendiri kan ada orang yang emang tahu kenapa demo, ada yang ikut-ikutan untuk demo meramaikan. Nah, aku nggak mau jadi orang yang kayak FOMO. Kayak gitu. Kok di posisi ingin bukan yang cuma meramaikan Nggak gitu. mau. Kok paham permasalahannya dan Permasalahan segala apa? macam. Enggak, bukan berarti aku nggak kasihan nanti ada orang Iya, kasihan gua mana anak kecil. Aku kasihan anjir, justru aku kasihan makanya aku ikut boykot sebenarnya. ya aku ikut juga baik. Ya aku sepakat soal boykot itu. Ya. Walaupun memang kita tahu ada efek domino Ya, yang memang, kemudian menyebabkan perusahaan itu bahkan bisa bangkrut tuh. Yes. Karena kan nilai penjualannya turun drastis tuh pasti. Starbucks aja goyang tuh Starbucks. Ya, Starbucks di Indo goyang sih. Nah, tapi satu hal yang kita pahami Apa? berarti selama ini market muslim itu sebesar itu. Memang. Karena komunitasnya banyak, tersebar merata. Apa ya? Market muslim itu sebesar itu. Kau bayangkan seandainya semua muslim ini bersatu. Sepakat. Sepakat dan sejalan ya. Perusahaan-perusahaan yang memang punya muslim, wah. Bakal naik memang. Kayak gini aja nih yang kita boykot dan segala macam. Goyang. Di Indonesia aja tuh, mereka goyang tuh. Iya, terutama nih kalau kita sebut ada beberapa produk lah yang kayak misalnya kayak mereka sampai menyatakan ya kami nggak mendukung apa-apa, atau sampai menyumbangkan lagi. Sampai ada pasang lagi baliho di sana bahwa kami telah melalui Ziswaf ini kami menyumbangkan sekian miliar untuk Palestina. Untuk Palestina, bahwasanya kami tidak mendukung mereka. Ya. Tapi kan itu kan ibarat investasi ya. Tapi kan pada akhirnya rakyat kan masyarakat kan nggak bodoh. Iya, nggak bodoh dan bukan semudah itu. Bisa cuci tangan sembunyi kaki gitu. Kalau kaki kok kotor ya kotor juga gitu. Masih di satu tubuh yang sama karena. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita menutup konten yang serius nih. Harus ada ininya, intermezzonya. Harus ada. Apa? Nah, tadi kita udah bahas masalah ya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah gitu kan. Ada yang tentang konten kreator kita sudah dibatasi gitu. Udah mulai dibatasi lah gitu ya. Walaupun tapi kalau nanti gitu misalnya dibatasi berarti kita bahas ini aja nanti. Bahas menu-menu masakan pagi-pagi hari. Enggak, sama cara menanam pohon. Ya. Ya kan? Ya, bisa itu kan? kita gitu aja gitu. Tutorial buat kopi itu. Kan ada mesin kopi itu belum kepake belakang. Benar. Tutorial mencabut pisang. Kita jadi itu. Ya gitu. Kita enggak. Oke. Nah, itu kita tadi udah bahas lah itu ya. Tapi ada pertanyaan yang menarik nih. Di aku karena ini lumayan ada kaitannya lah dengan konten kreator udah dibatasi lah gitu kan karyanya. Ada yang mengatakan di beberapa komen aku baca kan, cara untuk menaikkan algoritma satu akun ataupun apapun itu, apa dulu yang paling penting? Trending dulu atau edukasi dulu? Kalau gini. Menarik kalau kau tanya adalah cara mengikuti algoritma.
Iya enggak, maksudnya ini secara dasar ya, maksudnya secara ya penglihatan kalian enggak, aja. Gitu. kalau pertanyaannya itu untuk cara biar cepat videonya terkenal, ya ikutin algoritma. Berarti Trik trending dan dulu. tips ikutin algoritma itu kan ada tahapan-tahapannya dan segala macam lah. Kau Ya. bisa baca di internet dan Ya, trending dulu berarti. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana membuat sebuah konten yang ideal, lah itu beda jawabannya. Oh ya, enggak, aku nggak tanya ideal dulu lah. Aku nggak mau tanya ideal. Ya Aku kalau tanya- kalau pertanyaannya untuk ini kan ya kau harus buat sebuah ini skandal. Betul. Enggak, skandal tuh maksudnya tuh bukan ya, paham. skandal yang itu ya, tapi kau harus buat sesuatu yang akan dibicarakan kayak gitu. Oh, oke. Makanya trending dulu atau edukasi dulu. Simpel aja. Ya ikutin trending dulu. Trending lah jelas. Ya, harus ikutin trending. Trending dulu. Misalnya lagi rame apa nih? Oke. Apa lagi rame? Ya inilah masalah ini. Kan kau lihat juga di beranda YouTube, pasti yang dibahas ya yang lagi sekarang. Ya. Walaupun tetap ada konten kreator yang dia nggak peduli gitu. Misalnya Raditya Dika, kan dia nggak peduli gitu nih lagi rame apa. Iya Tiba-tiba dia buat apa? Ya, ngobrol sama orang ngebandingin rasa garam. ya, itu dia udah lama sih. Maksudnya dia punya ramuan konten yang organik kayak gitu, yang dia nggak perlu ngikutin. Ya. Tapi kalau kau baru, ya kau harus ngikutin yang lagi ngetren apa. Benar. Bicarakan itu, ikut membicarakan apa yang orang lain sedang bicarakan gitu. Ya gitulah. Anjir. Penutupan aku tadi pengennya ada sesuatu hal gitu ya, malah makin serius anjir. Tapi serius kali malam ya. Ini kayak bukan temu lawak nih. Ini temu serius. Temu serius nih. Ya udahlah. Pertanyaan terakhir. Oke. Kenapa? Ya. Malah diam. Sorry. Nih, kenapa? Malah ketawa tadi diam. Kenapa ayam kakinya 2? Ayolah. Kodil sebagai agnostik. Wah, agnostik. Udah mulai rajin badan ya. Jumat udah sering. Alhamdulillah. Kayaknya gini, ibadah itu mengikuti dengan penghasilan. Enggak. Sekarang penghasilan udah bagus ya kan, udah kerja kantoran. Anjir berarti enggak. Tapi bagus lah. Kan bentuk bersyukur. Rasa syukur. Kenapa ayam kaki A2? Ayo kenapa ayam kaki 2? Itu kalau pertanyaannya mana telur, siapa duluan telur sama siapa duluan induk tuh masih bisa kita pikir. Tapi kenapa ayam kakinya 2? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Harusnya gini pertanyaannya. Apa kepanjangan cireng? Aduh. Aci digoreng. Aci digoreng. Salah. Oh. Aci dicireng. Apa kepanjangan cireng? Aci dicireng. Sama kayak Anjir ini Mahfud MD. Mahfud MD. Apa kepanjangan MD? Mahfud MD. Apa kepanjangan cireng? Aci dicireng. Oke, baik. Udah menutup perjumpaan kita kali ini ya. Dengan hal yang sangat random. Aduh sebenarnya aku malu sih. Awak serius lagi jawab. Oke lah itu aja Terima untuk malam kasih ini. Terima untuk kasih yang sudah teman-teman. nonton. Untuk episode selanjutnya itu sebenarnya aku ada buka Q&A di Instagram pribadi. Nanti jangan lupa kunjungi Instagram pribadi aku Nanti kita di @mhd_asia. Oke. Di Fadil juga ada IG dong. Pokoknya nanti kita akan buka pertanyaan. Ya, nanti kalian bisa tanya di situ tentang apa aja sih kita yang mau kita bahas tuh kalian boleh tanya tentang apa dan kami akan bahas. Ya. Kita Pokoknya- pas tuntas. Ya, pokoknya Milo. Milo. Dan ada satu lagi. Kita kasih spoiler dikit untuk episode selanjutnya. Apa itu? Kita bahas tentang horor. Tapi kita harus punya nanti itu apa nama segmen tanya-tanya tuh. Hah? Nama segmennya kan harus ada gitu. Misalnya kawan tanya, awak jawab gitu. Temu tanya. Oh, temu tanya. Temu tanya. Anjir keren. Kedepannya akan ada segmen temu tanya. Ya, kedepannya akan ada segmen temu tanya dan ya episode selanjutnya tuh Silahkan tanya apapun. ada cewek cantik selanjutnya. Oke. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.